Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Zulkifli. Apa anak-anak? Kisah teladan Nabi Zulkifli. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya. Amin. Baik anak-anak, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, tadi Pak Fajrin sudah memberitahu bahwasanya kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Zulkifli. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak mampu: 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Zulkifli. Kemudian kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagaimana implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Zulkifli. Kemudian nomor 3, memahami kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi anak-anak, setelah anak-anak mempelajari kisah Nabi Zulkifli, diharapkan anak-anak mampu mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kemudian anak-anak diharapkan mampu menceritakan kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, mengenal Nabi Zulkifli. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Zulkifli bernama asli Basyar, putra Nabi Ayub. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Kesabaran Nabi Zulkifli di atas rata-rata manusia biasa. Ia tak pernah sekalipun marah dan omongannya selalu dapat dipegang. Itulah alasan Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi alaihissalam. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Maka ia diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani mengatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda yang bernama Basyar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Singkat cerita, berkat ketekunan dan kesabaran Nabi Zulkifli, ia pun ditunjuk menggantikan sang raja. Kebiasaan sejak muda terus ia lakukan sampai ia menjadi raja, malam mendirikan sholat dan siang berpuasa. Tidak hanya jadi raja, Nabi Zulkifli pun diangkat menjadi ketua hakim di negara tersebut. Yang kedua, yaitu ketabahan Nabi Zulkifli dalam menghadapi godaan iblis. Saking sibuknya Nabi Zulkifli dalam beribadah dan bekerja, tidurnya Nabi Zulkifli cuma sebentar. Ia beristirahat beberapa waktu sekedar memejamkan mata. Mengetahui hal ini, setan pun mengganggunya. Setan berpura-pura menjadi orang tua yang tidak punya sanak saudara dan tempat tinggal. Setan mencoba menggoyahkan kesabaran Nabi Zulkifli. Ada apakah saudara datang kemari? Tanya Zulkifli kepada setan yang sedang menyamar pada malam itu. Setan pun menjawab, hamba adalah seorang musyafir. Barang-barang kepunyaan hamba dirampok orang di jalan. Mengetahui hal itu, Nabi Zulkifli meminta agar orang
tua yang aslinya setan ini datang ke kerajaan besok pagi atau petang. Datanglah engkau esok pagi atau petang hari, ucap Nabi Zulkifli iba. Esok harinya orang tua tersebut tak datang mengunjungi kerajaan. Dan saat petang pun tiba juga tidak kelihatan batang hidungnya. Nabi Zulkifli padahal sudah meluangkan waktu untuk bisa membantu orang tua tersebut. Meski begitu, Nabi Zulkifli tak pernah merasa kesal dan ia tetap sabar dan tidak pernah marah kepada tamunya itu. Selanjutnya, ketabahan Nabi Zulkifli dalam menghadapi rakyatnya. Suatu hari terjadi peperangan yang dahsyat di negara Nabi Zulkifli. Ia memerintahkan agar pasukan dan kaumnya ikut berperang. Namun tidak ada yang berani menyanggupinya. Tentara dan rakyatnya takut mati. Karena itu Nabi Zulkifli memohon kepada prajurit dan rakyatnya, sehingga prajurit dan rakyatnya menyanggupi permintaan Nabi Zulkifli dengan syarat, kami akan berjuang ke medan perang asal hidup kami terjaga, kami tidak mati saat berperang, ungkap para rakyat dan tentara. Zulkifli tidak marah mendengar hal itu. Ia bahkan mendoakan rakyat dan prajuritnya sehingga dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Zulkifli, "Hai Zulkifli, aku telah mengetahui permintaan mereka dan aku mendengar doamu. Semua itu akan aku kabulkan." Perang pun terjadi dan Nabi Zulkifli serta seluruh prajuritnya menang. Mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah nyata. Tak ada satupun dari mereka yang tewas di medan juang. Baiklah anak-anak, adapun kesimpulan dari kisah Nabi Zulkifli tersebut adalah sebagai berikut. Nabi Zulkifli bernama asli Basyar, putra Nabi Ayub. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa memberikan gelar kepada Basyar, sehingga nama Zulkifli didapatkan dari seorang raja bernama Ilyasa. Kesabaran Nabi Zulkifli di atas rata-rata manusia biasa. Nabi Zulkifli adalah orang yang rajin sholat malam dan berpuasa. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah kita harus meniru kebiasaan Nabi Zulkifli, yaitu senantiasa bersabar, rajin beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Apabila ada kekurangan dari penjelasan Pak Fajrin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.